Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita ingin membahas tentang 7 makna puasa di dalam kehidupan kekristenan. Tidak bisa dipungkiri bahwa puasa sangat penting bagi orang Kristen, sekalipun bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban. Karena itu kita perlu mengetahui lebih dalam lagi tentang makna puasa menurut pandangan Kristen, sebagaimana yang dicatat di dalam Alkitab. Apa sajakah makna puasa menurut pandangan Alkitab dan pandangan Kristen? Untuk apa kita orang Kristen berpuasa? Apa tujuan dan manfaat puasa dalam pandangan Kristen? Jika kita memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab tentang puasa, maka kita bisa menyimpulkan bahwa setidaknya ada 7 makna puasa menurut Alkitab. Karena itu, mengingat makna puasa tersebut, maka penting bagi kita orang Kristen untuk melakukan puasa. Lalu apa saja ketujuh makna puasa menurut pandangan Kristen tersebut? Yang pertama, puasa adalah bentuk perendahan diri di hadapan Tuhan. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang pertama adalah bentuk perendahan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berpuasa, maka kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Para tokoh Alkitab yang berpuasa adalah orang-orang yang berusaha merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sebagai contoh adalah Ezra dan rombongannya yang berangkat dari Persia ke Yerusalem. Mereka berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, guna memohon pertolongannya atas perjalanan mereka. Ezra 8 ayat 21. Juga Raja Ahab, Raja Israel yang jahat, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara berpuasa. 1 Raja-Raja 21 ayat 27. Yang kedua, puasa adalah lambang penyesalan dan pertobatan. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang kedua adalah sebagai simbol penyesalan dan pertobatan. Puasa itu menjadi simbol penyesalan dan pertobatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman Nabi Samuel yang berpuasa dan menyesali dosa mereka yang meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. 1 Samuel 7 ayat 6. Dan juga orang-orang Niniwe yang berpuasa ketika Nabi Yunus menubuatkan bahwa kota mereka akan ditunggang balikan oleh Tuhan jika mereka tidak bertobat. Yunus 3 ayat 5-7. Dengan berpuasa kita menyatakan penyesalan atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, serta berkomitmen untuk bertobat, tidak lagi melakukan dosa-dosa tersebut di hadapan Tuhan. Yang ketiga, puasa adalah ekspresi duka cita yang dialami. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang ketiga adalah ekspresi duka cita yang sedang dialami oleh seseorang. Para tokoh Alkitab seringkali berpuasa untuk menyatakan duka cita yang sedang mereka alami. Contohnya adalah orang-orang Israel yang menangis sambil berpuasa tak kala mereka dikalahkan oleh suku Benyamin dalam pertempuran. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Juga orang-orang Israel di Yabes Gilead ketika mengambil dan menguburkan mayat Raja Saul dan ketiga anaknya yang dibunuh oleh orang-orang Filistin. Mereka berpuasa 7 hari. 1 Samuel 31 ayat 11-13. Puasa bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengekspresikan duka cita yang sedang kita rasakan. Dengan berpuasa kita menunjukkan bahwa kita sedang berduka. Yang keempat, puasa adalah ungkapan permohonan yang terdalam kepada Tuhan. Makna puasa pandangan Kristen yang keempat adalah bentuk permohonan yang terdalam kepada Tuhan. Dengan kita berpuasa, maka kita sedang mengharapkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita memohon dengan sangat agar Tuhan cambuk tangan atas persoalan yang sedang kita hadapi. Raja Daud berdoa dan berpuasa sampai semalam-malaman agar anaknya yang sakit Tuhan sembuhkan. 2 Samuel 12 ayat 16. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia. Mereka berpuasa 3 hari agar luput dari permusnahan yang dirancangkan oleh Haman. Ester 4 ayat 3
dan 16. Yang kelima, puasa adalah bentuk pengabdian yang tinggi kepada Tuhan. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang kelima adalah bentuk pengabdian yang tinggi kepada Tuhan. Dengan berpuasa, kita menunjukkan bahwa kita mengabdikan hidup kita hanya kepada Tuhan, bukan pada kenikmatan dunia seperti berbagai makanan yang lezat. Pengabdian yang tinggi kepada Tuhan melalui puasa dapat dicapai manakala puasa tersebut dilakukan secara rutin dan terus-menerus sehingga menjadi sebuah gaya hidup. Hana adalah contoh orang yang mengabdikan hidupnya bagi Tuhan dengan senantiasa berdoa dan berpuasa secara rutin di usianya yang telah usur. Lukas 2 ayat 36-37. Yang keenam, puasa adalah tanda pelayan Tuhan yang sejati. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang keenam adalah sebagai tanda atau ciri pelayan sejati Kristus. Rasul Paulus menunjukkan puasanya yang tekun, membuktikan bahwa ia adalah rasul sejati, pelayan Tuhan Yesus yang setia. 2 Korintus 6 ayat 4-5. Paulus dengan tekun berpuasa dan boleh jadi sebagian karena terpaksa disebabkan kurangnya bahan makanan di dalam pelayanannya. Memang dalam pelayanannya sering berpergian ke berbagai tempat. Paulus sudah terbiasa dengan hidup berkekurangan, tetapi dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal serta mampu menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Filipi 4 ayat 11-13. Ketika kita berpuasa, baik dengan kesadaran atau kesengajaan maupun mungkin sedikit terpaksa, misalnya karena ketidaktersediaan makanan di ladang pelayanan, maka kita membuktikan bahwa kita adalah pelayan Kristus yang sejati, hamba Tuhan yang setia. Yang ketujuh, puasa adalah bukti kepedulian kepada orang lain. Makna puasa menurut pandangan Kristen yang ketujuh atau yang terakhir adalah bukti kepedulian terhadap orang lain. Puasa bukan hanya dilakukan bagi diri sendiri. Bagi orang yang berpuasa, puasa bisa juga dilakukan untuk orang lain. Dengan berpuasa bagi orang lain, maka kita menunjukkan bahwa kita sangat peduli kepada mereka. Kepedulian kita terhadap orang lain dapat kita tunjukkan melalui puasa kita bagi mereka. Ezra menunjukkan kepedulian dan keprihatiannya kepada orang-orang Israel yang tidak setia tak kala ia berpuasa bagi mereka. Ezra 10 ayat 6. Demikian juga dengan Nehemia yang berpuasa dari Persia untuk saudara-saudara sebangsanya yang mengalami kesulitan di Yerusalem dan untuk tembok Yerusalem yang telah hancur. Nehemia 1 ayat 1-4. Nah, itulah 7 makna puasa menurut pandangan Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.